Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam doa. Tuhan sangat menyukai ketika kita datang kepadanya berdoa. Dan baiklah kita semua anak-anaknya menyiapkan hati kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mengiring kita untuk berdoa kepada Allah. Saudara, kita tundukkan kepala dulu ya untuk berdoa kepada Allah, memohon hikmatnya, Roh Kudusnya untuk berbicara kepada hati dan pikiran kita. Kita berdoa yuk. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami memohon urapan Roh Kudus bagi kehidupan kami, agar kami dan hati kami boleh menjadi tanah yang subur ketika firman Tuhan ditaburkan. Dan kami boleh mengalami perubahan dalam hidup ini, lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi hidup dalam sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan siapkan buat hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu agar dalam recording ini tidak terus-menerus mengulangnya dan dapat dilancarkan serta dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Tuhan dimuliakan melalui pemberitaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema untuk renungan kita malam ini adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Aduh, kalau saya suruh bahas ini sebenarnya sangat takut. Kenapa sangat takut? Karena takut ada yang protes. Saya dalam hari-hari saya pelayanan, saya melakukan pertemuan kelompok tumbuh bersama ya untuk menggali firman Tuhan. Nah, beberapa teman-teman di Indonesia mengatakan gini, ya ampun Pak Arthur, udah nggak gila aja udah syukur. Bagaimana suruh saya bersukacita? Terus nggak main-main lagi, suruh sukacita senantiasa. Ini situasi sulit Bapak Pendeta. Bapak mah enak aja kalau khotbah, kalau ngomong, kalau kasih renungan, sorga melulu. Coba dong mendarat di bumi. Jangan seolah-olah tidak ada penderitaan. Coba alami seperti kita. Jemaat-jemaat mengalami penderitaan loh. Mana mungkin Bapak dengan gampangnya menyuruh kita bersukacita dalam segala keadaan. Dimana sekarang keadaannya sangat sulit loh Pak, tahu nggak sih? Aduh, saya mau nangis iya, mau ketawa iya, nggak tahu harus bagaimana. Tetapi saya hanya bisa mengatakan ada 4 hal yang saya mau sampaikan sebagai landasan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah saat Paulus menuliskan ini, ia sedang dalam penjara dengan kakinya terikat dengan rantai besi dan hidupnya 100%, 1000% lebih sulit dari apa yang kita alami saat ini di zaman masa pandemi seperti sekarang ini. Dan Paulus menyatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, aku katakan bersukacitalah. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Itu bukan perkataan saya, tapi firman Tuhan. Sehingga saya memberanikan diri untuk mengatakan kepada saudara dan kepada diri saya yang juga dalam keadaan susah. Yang ketiga, saya mengalami kesulitan yang tidak mungkin saya bisa ceritakan kepada saudara. Namun, saya mau belajar untuk melakukan firman Tuhan ini.
agar hidup saya bisa memuliakan Allah dan menikmati Allah, sekalipun hal tersebut tampaknya mustahil bagi saya. Bersukacitalah senantiasa sulit bagi saya. Tapi saya mau belajar, dan saya sungguh berharap saudara bisa bersama-sama dengan saya, sama-sama kita belajar. Allah pasti menolong, memampukan, dan memberikan kita kemampuan, bukan hanya pengertian seperti yang hari ini Allah akan lakukan dalam hidup saudara dan saya, tapi juga Allah memampukan kita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Itu alasan saya yang ketiga. Sebab itu, mari kita dengan rendah hati membuka hati kita untuk diajar oleh firman Tuhan ini. Apa sih artinya bersukacita senantiasa dalam Tuhan? Apakah ada bersukacita di luar Tuhan? Alkitab tidak menjelaskan mengenai bersukacita di luar Tuhan seperti apa. Namun Alkitab menjelaskan sebuah kata perintah imperatif kepada semua anak-anak Tuhan. Marilah kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bahkan perintah itu diulang lagi pada ayat yang sama. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Saudara, apakah mudah bersukacita dalam penderitaan? Saya harus terus-menerus mengatakan tidak mudah. Lalu bagaimana mungkin kita dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan? Apa maksudnya? Caranya sebenarnya ada di dalam apa yang firman Tuhan tadi kita baca. Di ayat 5 misalnya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Paulus minta agar kebaikan hati kita diketahui semua orang. Apa artinya supaya kita dipuji? Oh, pasti bukan. Supaya kita dipuja orang? Pasti bukan. Namun agar mereka memuliakan Allah dan mendekat kepada Allah yang sudah dekat. Lalu bagaimana caranya? Apakah agar kebaikan hati kita diketahui semua orang di zaman kita sekarang ini, kita lakukan posting di Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube dengan memamerkan semua kebaikan kita? Loh, pasti bukan. Lalu bagaimana dong? Saudara, di dalam handphone saya ada WhatsApp grup alumni. Saya nggak sebut ya alumni mana karena saya ikut banyak sekolah ya alumni. Dan di dalam grup alumni yang ada di HP saya itu ada satu grup yang sangat unik, di mana setiap orang yang mencoba memposting jualan barang dia atau memamerkan apapun akan diberi peringatan secara private oleh administrator ya yang membuka WhatsApp. Dan kalau sudah beberapa kali dikasih peringatan masih melanggar, akan dikeluarkan dari grup. Dan setelah 1 bulan dikeluarkan, akan dimasukkan kembali. Lucu juga ya, dipaksa masuk lagi. Tapi saya juga diundang waktu itu. Dari tengah-tengah grup ini udah jalan cukup lama, lalu mereka entah dapat dari mana nomor saya, mereka undang saya masuk, maksa. Saya tahu-tahu udah diundang, udah masuk. Nah, waktu saya masuk, saya dengan polos dan lugu bertanya kepada grup ini. Suatu hari ada seorang teman dikeluarkan dari grup. Loh, saya waktu lihat saya heran, jadi saya tanya sama administratornya dan juga sama teman-teman di grup. Loh, si X ini kenapa dikeluarkan dari grup? Saudara, rupanya si X ini membuat orang jengkel dengan pameran yang sering dipost di grup yang dia sering lakukan sebelum saya masuk. Jadi dia suka mamer, baik itu jalan-jalan ke Singapura, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, kemana lah. Hotel-hotel
tempat mereka menginap, tentu sebelum COVID ya. Jadi dia suka pamer begitu, restoran yang dia masuki, terus betapa mewahnya hotel yang dia tinggal, terus tas yang dibeli, yang dipakai gitu. Ya maklum ya, ya mereka diberkati oleh Tuhan. Lalu saya karena tidak merasa terusik dan baru masuk belum begitu lama, saya tidak merasa apa-apa ya. Saya jadi bertanya begini, loh, kenapa dikeluarkan? Bukankah kita harus ikut senang ketika mereka senang, ikut bahagia ketika mereka bahagia? Waduh, sejak pertanyaan saya itu saya ajukan, nggak lama kemudian WA itu masuk kayak senapan, senapan otomatis, banyak sekali yang masuk. Wah, semua orang berikan komentar mengenai bagaimana menyebalkannya pamer-pamer hal yang tidak membuat orang merasa nyaman ini. Waduh, saya jadi merasa bersalah terhadap orang itu kan, karena saya bertanya dengan sangat polos sekali. Nah, apakah firman Tuhan itu suruh kita itu membuat seperti itu? Bahwa kebaikan hati kita dipamerkan kepada semua orang, diketahui semua orang. Oh, bukan tentunya. Lalu bagaimana? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan ini? Saudara perhatikan baik-baik ya penjelasan yang saya berikan. Saya sendiri juga bertanya, aduh Tuhan, bagaimana ya caranya saya membuat perbuatan baik, perbuatan hati saya, kebaikan hati saya diketahui semua orang. Nah, penerjemahan kebaikan hatimu diketahui semua orang, menurut penelitian saya, penggalian saya, itu kurang tepat ya. Yang Paulus pakai kata itu adalah kata epiekes. Ya, epiekes ini akar katanya itu sama dengan apa yang dikatakan di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus di 2 Korintus 10 ayat 1. Epiekias. Nah, epiekes dengan epiekes itu mempunyai akar kata yang sama, yang berarti gentleness atau courteous, yaitu kelemah lembutan atau kesopanan. Nah, jadi maksudnya Paulus adalah supaya kita menunjukkan kesopanan, kelemah lembutan kepada siapapun, agar diketahui dalam kita berperilaku, dalam kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan lemah lembut dan sopan kepada siapapun dan dimanapun. Saudara pasti tidak akan ditolak. Saudara pasti akan diterima dengan baik bila saudara melakukan segala sesuatu dengan sopan, dengan lemah lembut. Bukan untuk show off kebaikan kita. Bukan, namun untuk menunjukkan bahwa kita menghormati orang lain dengan menunjukkan kesopanan kita dan kelemah lembutan. Percayalah, semua orang pasti dapat menerima kita dengan baik. Dan pesan yang kita bawa pun akan lebih mudah diterima orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah dekat. Mari kita lakukan bagian kita. Kalau saudara rindu untuk mengabarkan Injil karena tahu Tuhan sudah dekat, saudara, mari kita belajar untuk sopan dan lemah lembut. Ini yang diajarkan. Maka ketika saudara mau belajar untuk bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, mari kita hidup dengan sopan dan hidup dengan baik, dengan lemah lembut. Itu yang pertama, nasihat di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir. Saudara, untuk bisa bersukacita senantiasa dalam Tuhan selain sopan dan lemah lembut adalah jangan khawatir.
Saudara, minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas mengenai apa yang Alkitab ajarkan mengenai kekhawatiran. Bahwa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu tidak membawa manfaat apapun bagi kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus, firman Tuhan menyuruh, memerintahkan kita agar kita jangan khawatir. Nah, caranya bagaimana ya? Seperti apa yang kita sudah renungkan minggu lalu pada ayat 6. Yaitu bicarakanlah, omongkanlah, ngobrolinlah dengan Allah dengan jujur segala keinginan kita. Bukan hanya masalah, tapi apa keinginan kita? Apa maunya kita? Dengan jujur kepada Allah, dengan mengucap syukur. Ya, saya harap supaya saudara mengingat kembali apa yang kita sudah renungkan minggu lalu. Dan hal itu kiranya boleh menjadi berkat buat kita. Saya percaya saudara sudah melakukannya. Ketika kita khawatir, mari kita berlutut. Kita tutup pintu kamar kita, lalu kita berdoa. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mulai takut mengenai hal ini. Saya berdoa supaya Tuhan tolong saya, buka saya jalan melalui ini dan itu dan ini. Mungkin kita bisa salah bicara, salah ngomong, salah berdoa. Tapi seperti yang kita sudah bahas minggu lalu, bahwa Tuhan menolong kita untuk berdoa kita, sebab kita tidak tahu bagaimana berdoa, dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk berkata-kata kepada Bapa di sorga. Saudara, syarat dan cara agar kita bisa bersuka cita senantiasa, bersikaplah dengan lemah lembut dan sopan, janganlah khawatir. Yang ketiga, be positive. Berapa banyak orang hidupnya tidak bisa bersuka cita hanya karena yang dipikirkan selalu hal yang negatif terus. Yang dibicarakan selalu hal yang negatif terus. Dipikirkan, dibicarakan, yang dipost di WhatsApp, yang dipost di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain itu selalu hal yang negatif. Bagaimana mungkin orang ini bisa bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan? Saudara, kadang-kadang saya kalau terima postingan ya di grup itu ya, lihat orang ini selalu sekali terus-menerus posting hal-hal yang negatif terus. Rasanya ingin saya keluar dari grup itu. Tapi tidak semua orang bisa kita ajak ngomong bahwa coba jangan begitu. Orang mungkin akan tersinggung dengan kita. Tapi saya merasa di hati ini kasihan sekali kepada orang tersebut. Kasihan loh, karena dia tidak tahu bahwa hidupannya kalau yang terus-menerus memikirkan yang negatif, membicarakan yang negatif, memposting yang negatif, itu sebenarnya mempengaruhi hidup dia, sehingga dia tidak bisa hidupnya itu bersuka cita. Bukankah kasihan sekali orang tersebut? Maka mulai hari ini saya ajak saudara, bila saudara merupakan salah satu kelompok atau member dari orang-orang yang sering mempostkan sesuatu yang negatif, mulai berubah. Coba hal-hal negatif sudah nggak usah dipostkan, ya. Didoakan saja kepada Allah, nggak usah dipostkan. Buat apa? Nggak ada gunanya, ya. Nah, orang yang senantiasa hidupnya dalam kekhawatiran, hal yang negatif, terus-menerus mengeluh ini, seringkali memberikan alasan-alasan pembenaran. Mengapa mereka begitu? Mengapa mereka memikirkan, masa jadi orang Kristen tidak peduli, dan sebagainya dan seterusnya. Mereka membicarakan hal-hal yang negatif, mengepost hal-hal yang negatif, dan merasa diri tetap benar. Bahkan lebih benar dari apa yang Alkitab ajarkan. Saya mau bertanya ya, siapa di dunia ini yang tidak mengalami kesulitan? Siapa di dunia ini yang tidak mengalami kesusahan? Semua orang mengalaminya. Siapa di dunia ini yang tidak punya kelemahan? Semua orang punya kelemahan.
Namun ada banyak orang yang lebih memilih mengeluh dan berpikir negatif, berkata negatif, memposkan sesuatu yang negatif. Tapi ada orang yang belajar untuk stop. Stop mengeluh, stop mempost sesuatu yang negatif, stop untuk berkata-kata hal yang negatif, dan belajar bersyukur. Semakin banyak kita bersyukur, semakin jarang kita akan mengeluh. Semakin banyak kita mengeluh, semakin sedikit kita akan bersyukur. Mari kita belajar. Saya juga belajar, melatih diri untuk melakukan apa yang Paulus ajarkan di ayat 8 ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Perhatikan, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa? Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, yang terakhir, saudara, Paulus mengajarkan kita supaya kita menjadi pelaku firman Allah. Banyak sekali orang suka belajar firman Tuhan. Namun tidak semua yang belajar firman Tuhan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Loh, kok bisa? Apa benar begitu? Ya. Kenapa? Karena banyak yang hanya ahli di dalam otaknya saja, pengetahuannya saja, tahu banyak mengenai firman Tuhan, belajar teologi, namun hanya sampai di situ dan stop. Sehingga tidak heran hidupnya tidak pernah berubah, hidupnya tidak pernah berbuah, tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan kepuasan di dalam Kristus. Bagaimana mungkin bisa bersuka cita senantiasa dalam Tuhan kalau kita tidak pernah mengalami kepuasan di dalam hidup ini bersama dengan Kristus? Saudara, hari ini, saudara dan saya telah mendengarkan firman Tuhan. Pesan saya adalah, jangan kita berhenti sampai tahu saja. Jadi, marilah jadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar saja. Bila saudara dan saya ingin bersuka cita senantiasa dalam Tuhan, bersikaplah lemah lembut dan sopan kepada setiap situasi, semua hal. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Banyaklah berdoa, sedikitlah khawatir. Sebab saudara, jikalau banyak berdoa, saudara akan sedikit khawatir. Jikalau saudara sedikit berdoa, saudara akan banyak khawatir. Yang ketiga, be positive. Dan itu bukan hanya pengetahuan saja. Mari be the doers of God's word. Mari jadi pelaku firman. Kiranya Tuhan beranugerah dan terus membimbing kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan malam ini. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa bersuka cita dalam Tuhan. Hidupnya sopan dan lemah lembut. Dan kami boleh terus-menerus menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan kami boleh positif dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Demi Kristus Yesus. Sebentar kami mau menaikkan doa kami. Tuhan dengarkan. Amin. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk kondisi ekonomi di negara Indonesia dan juga di Kanada. Kiranya Engkau memberikan hikmat pada pemerintah yang mengelola dana, agar mereka dapat menggunakan dana yang ada tersebut sesuai dengan rencana budget yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Kami mau berdoa agar para pemimpin-pemimpin negara dapat mengatasi masalah ekonomi yang ada pada masa pandemik ini ya Bapa. Tak lupa juga mau berdoa buat setiap kita dan individu-individu yang lainnya Tuhan yang mungkin sedang mencari pekerjaan,
Kiranya Engkau memberikan kesabaran kepada setiap kami, setiap mereka Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau sudah memiliki rencana yang indah, Engkau sudah mempersiapkan tempat kerja yang sesuai dengan talenta mereka, di mana mereka dapat menjadi berkat dan dapat memperbesar kerajaan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap anggota keluarga, agar mereka dapat mengatur financial mereka ya Tuhan. Mau berdoa kiranya Engkau dapat mencukupkan setiap kebutuhan agar keluarga mereka dapat survive ya Tuhan. Tak lupa juga dengan kondisi sekarang ini ya Tuhan, di mana kasus COVID ini terus meningkat. Kami mau berdoa untuk para pemilik bisnis dan pengusaha-pengusaha yang ada ya Tuhan, supaya mereka dapat survive dan kita semua dapat memberikan support satu sama lain, dan juga untuk pengusaha-pengusaha tersebut agar bisnis mereka dapat membantu membangun ekonomi negara dimanapun mereka berada. Dan tak lupa untuk para worker yang ada, dan untuk kami semua yang ada di sini ya Tuhan, yang sudah memiliki pekerjaan, kiranya Engkau kayak jaga dan tutup bungkus hati kami Tuhan, supaya kami bisa terus selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan untuk setiap orang yang sudah memiliki pekerjaan, karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi mereka dan setiap kami untuk menggunakan skill kami, knowledge kami. Dan ya mau berdoa agar setiap orang yang memiliki pekerjaan nggak take for granted for the job that they already have, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keadaan di Indonesia, Kanada, dan di seluruh dunia, khususnya di tengah situasi pandemi COVID saat ini yang masih berlangsung. Kami mau berdoa untuk masyarakat dimanapun, supaya kami dapat lebih aware dan lebih responsible untuk mensupport kebijakan pemerintah-pemerintah yang ada dalam menanggulangi second wave ini Tuhan, sehingga jumlah kasus yang ada dapat turun kembali. Kami berdoa agar Engkau memberikan kami kesadaran dalam kehidupan sehari-hari kami, agar kami dapat menjadi contoh masyarakat yang baik dalam mentaati protokol-protokol kesehatan yang ada. Berikan kami hikmat, sehingga kami dapat lebih berhati-hati, khususnya di saat musim flu saat ini yang sedang terjadi di Kanada. Kami berdoa juga agar Tuhan terus memberikan hikmat bagi pemerintah dan orang-orang yang Engkau pakai sebagai leader, sehingga mereka dapat memberikan arahan yang benar. Kami juga terus berdoa Tuhan, agar vaksin dapat segera ditemukan. Kami angkat doa ini kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mau berdoa buat seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesatuan Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang menyatukan mereka. Mereka boleh saling mendoakan satu sama lain. Mereka boleh terus bertekun di dalam doa Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus kuat di dalam Tuhan. Dan mereka terus boleh mengimani janji-janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Khususnya di masa-masa pandemik ini, mereka boleh menyadari betapa pentingnya Engkau di dalam kehidupan mereka. Kalau satu-satunya sumber kehidupan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sehingga mereka tidak goyah, mereka tidak gentar, mereka tidak takut menjalani kehidupan mereka, karena mereka tahu Engkau senantiasa berserta dengan mereka. Roh-Mu sendiri yang menuntun mereka, memimpin mereka. Mereka butuh Engkau Tuhan. Tolong mereka, topang mereka. Biarlah mereka semakin hari semakin mengasihi Engkau, mencari kerajaan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka.
mereka boleh menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ada roh pertobatan, hidup di dalam kekudusan. Biarlah mereka Kau ubahkan hidup mereka Tuhan, Kau bentuk mereka semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Mereka boleh menyatakan kebenaran akan firman-Mu. Ada keberanian Tuhan untuk menyatakan kebenaran akan firman-Mu di dalam dunia yang semakin jatuh di dalam dosa ini. Dan mereka boleh Kau pakai menjadi sinar-Mu Tuhan di dalam kegelapan dunia ini. Berikan mereka juga hati yang rindu untuk mencari jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu, memuliakan nama-Mu, meninggikan Kau, dan mengagungkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Sertai hidup mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, pada malam hari ini kami mau berdoa bersama-sama untuk semua hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat gereja Advent yang minggu ini sedang menjalankan masa doa dan puasa sampai dengan tanggal 14 November ini. Kami berdoa memohon Kau membuka dan melembutkan hati kami sehingga kami mempunyai iman yang sungguh-sungguh berdoa dan mendekatkan diri kami kepadamu. Biarkanlah minggu ini kami belajar untuk merefleksi hidup kami masing-masing, membuang segala pengaruh-pengaruh dunia di sekitar kami, memfokuskan pikiran dan hidup kami hanya kepadamu. Belajar lebih peka mendengar suara-Mu, berdoa bukan untuk kepentingan pribadi kami, tetapi mendengar, melakukan, dan menggunakan waktu kami untuk apa yang Engkau mau kami lakukan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja di kehidupan kami. Biarkanlah di dalam masa dunia yang tidak menentu ini, kami terus belajar bersandar ke atas pimpinan-Mu, supaya iman kami terus bertumbuh dan tidak goyah. Kami membutuhkan anugerah kemurahan-Mu ya Bapa, dan biarkanlah kehendak-Mu saja yang akan terjadi atas hidup kami. Kami juga berdoa untuk leadership dan pastor meeting yang akan diadakan pada tanggal 19 sampai 21 November ini. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan untuk para leader dan pastor kami, agar mereka bisa mendapatkan dan membicarakan visi gereja Advent untuk tahun 2021 mendatang. Kami mempercayakan gereja kami ini atas pimpinan-Mu, ya Bapa. Biarkanlah kami terus berjalan di jalan yang telah Kau tentukan untuk gereja kami. Gunakanlah gereja kami ini supaya bisa menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini dan menjaring jiwa-jiwa baru bagi-Mu. Persiapkanlah hati kami, Tuhan, untuk khotbah series yang mendatang dengan topik God Dwells With Us untuk November 29 sampai Desember 20 ini. Kau urapi hamba-hamba-Mu yang akan membicarakan firman daripada-Mu saja Tuhan, sehingga kami bisa belajar untuk terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami panjatkan doa kami yang tidak sempurna ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu untuk memohonkan doa kami untuk negara Amerika, ya Tuhan. Baru-baru ini mereka telah menyelesaikan election dengan baik, ya Tuhan. Hasil election juga sudah keluar dan mereka akan mendapat presiden dan wakilnya yang baru. Kabinet yang baru tentu juga akan dibentuk segera, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas turut campur tangan-Mu dalam election yang baru lalu. Biarlah semua berakhir untuk kebaikan bersama. Jangan ada perpecahan di dalam negara mereka. Kami berdoa agar bangsa Amerika menjadi tenang dan puas dengan pilihan mereka. Dan mereka akan bekerja sama dan support pemerintah yang baru. Agar Amerika bisa menjadi negara yang besar di bawah pemerintahan mereka. Oh Tuhan, Engkau telah melihat semua yang terjadi selama election. Dan Engkau izinkan hasil result seperti ini. Kami berdoa ya Bapa, agar presiden dan kabinet terpilih mendapat perhatian-Mu.
Berikan kepada mereka hikmat marifat dalam memimpin bangsa yang besar ini dengan bijaksana, dengan cara demokrasi yang mereka inginkan. Biarlah asas demokrasi di Amerika benar-benar diterapkan untuk tujuan yang baik dan positif. Kami berdoa ya Bapa, agar pemimpin yang baru dapat memimpin negara dan bangsa di dalam takut akan Engkau. Membangun negara dan bangsa Amerika menjadi besar dan menjadi berkat bagi negara-negara lain. Tercipta keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Amerika akan menjadi pengaruh yang besar untuk keadilan dan keamanan dunia. Untuk kedamaian dunia ini ya Tuhan. Mereka bisa bekerja dengan baik dengan negara-negara yang lain. Urapi calon presiden dan wakilnya untuk bisa bekerja sama dengan semangat dan sungguh-sungguh bersama dengan kabinet-kabinet mereka yang akan datang. Biar mereka mengundang Engkau, bekerja sama dengan mereka, dan namamu ditinggikan dan dihormati di Amerika. Orang-orang percaya juga mendapat kebebasan mencari dan menyembah Tuhan dengan aman dan tentram. Kami juga berdoa ya Bapa bagi Presiden Trump dan keluarganya, serta kabinetnya yang akan turun jabatan, agar mereka bisa dengan humble dan sabar hati menyerahkan kedudukan mereka kepada penggantinya dengan rela dan tulus hati. Agar Presiden Trump dan keluarganya dapat menikmati sisa hidup mereka, berbahagia bersama dengan keluarganya. Engkau melindungi mereka dari yang jahat dan dari penuntut-penuntut mereka dan yang menginginkan kejatuhannya. Biar damai terjadi di Amerika. Tidak akan ada lagi terjadi pemberontakan-pemberontakan, rasisme dan kekacauan. Kami berdoa juga untuk keadaan pandemik dan perekonomian di sana agar bisa mengalami perbaikan juga. Ya Tuhan, Engkau tolong negara Amerika. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu di Espan mau bersatu hati dan mengimani kalau pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap musim kehidupan kami, khususnya di saat-saat yang tidak menentu pada pandemi COVID-19 saat ini. Semoga Roh Kudus-Mu mengilhami dan mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa dan berserah diri kepadamu. Pada malam hari ini kami mau berdoa khusus untuk teman-teman dan keluarga kami yang bekerja di kantor, di rumah, khususnya frontline worker, baik itu di care home, di rumah sakit, retail, transportasi, guru, apapun profesi mereka. Begitu juga dengan orang-orang atau anak-anak kami yang sedang bersekolah juga pada saat ini. Kiranya Tuhan menjaga, memelihara mereka semua agar tetap aman dan sehat, terhindar dari penularan COVID-19 ini. Dan kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk memiliki pengertian tentang prosedur dan safety protokol untuk COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, bantulah mereka untuk tetap berpikir positif, tidak panik, dan bebaskan mereka dari kekhawatiran dan kegelisahan untuk memikirkan orang-orang yang mereka kasihi, pekerjaan, begitu juga financial mereka. Khususnya di dalam second wave pandemic COVID-19 saat ini, kami semua bisa menjadi berkat, terang dan garam di tempat kami bekerja, sekolah, dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan senantiasa melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau
memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. In the name of Jesus we pray. Amen. Bapa di sorga, kami menyerahkan doa-doa yang sudah kami panjatkan kepadamu. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu. Dan jawablah kami, karena Engkaulah yang paling mengerti keadaan kami, kebutuhan kami. Bentuklah kami supaya makin hari makin serupa dengan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan Engkau dan menikmati Engkau. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, dan kiranya kita terus menjadi pelaku firman. Haleluya. Saya ingin berterima kasih kepada semua yang telah terlibat di dalam pelayanan Persekutuan Doa Rabu ini. Puji syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan dan kemurahan yang saudara berikan kepada acara ini, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik, dan Tuhan sungguh-sungguh saya yakin disenangkan, dan jemaat juga dibangun lewat pelayanan kita bersama. Dan biarlah kita terus setia melayani Tuhan di dalam semua kondisi kita. Biarlah Tuhan disenangkan, dimuliakan terus atas hidup saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.